Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini, hari ke-9 dari bulan suci Ramadan, yang tanpa terasa baru-baru rasanya kita memasuki satu Ramadan, sekarang sudah hari ke-9, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai suatu bentuk ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala ibadah kita mulai dari awal Ramadan sampai detik ini semuanya bisa membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita semua, terkhusus bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teladan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam surah An-Naba ada satu ayat yang tentu kita semua sering membaca ini, tapi mungkin jarang kita mentadabburinya, yaitu dalam deretan tentang orang-orang yang kafir. Sebelum menjelaskan tentang orang yang bertakwa, innalil muttaqina mafaza dan seterusnya, sebelumnya ada ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahum kanu la yarjuna hisaba, yang artinya sesungguhnya mereka dahulu ketika hidup di dunia memang tidak pernah berharap ada hisab, sehingga tidak ada yang memotivasi dirinya untuk beramal. Tidak ada yang membuat dirinya khawatir karena menganggap bahwa hidup ini di dunia ini adalah kehidupan yang ya kalau sudah berakhir, sudah berakhir. Tapi bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa sesudah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang abadi. Dan di sanalah kita akan mendapatkan balasan dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan yang singkat dan sementara ini. Dan di sana pula lah kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita miliki, semua nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Di sana akan ditanya, la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sungguh pasti
pada hari itu kalian semua akan ditanya tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadamu. Maka kita sebagai orang yang beriman, yang meyakini bahwa hidup ini sementara, seharusnya merasa ringan, tidak terbebani, tentram batinnya untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, khususnya pada masalah salat dan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maka mohonlah bantuan dan pertolongan. Ya, orang beriman, kalau Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh untuk memohon bantuan dan pertolongan, ya pasti kepada Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Dan kalau mau memohon, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meminta, memohon bantuan dan pertolongan kepadanya lewat sabar dan salat. Nah, di sini bisa as-sabru itu bisa bermakna as-saum, menahan, ihtisabun nafs ala ma takrahu, mengekang jiwa pada sesuatu yang dia tidak senangi. Nah, kita semua tentu merasakan ini. Ada sesuatu yang kita inginkan tapi terlarang, tidak boleh, ya. Pasti berontak. Tapi bagi orang yang beriman, tenang, tentram batinnya melakukan itu, menerima perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi bagi orang yang tidak khusyuk, yang tidak tenang, tidak tentram batinnya melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti merasa berat. Dan itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya dia itu, yakni as-sabr was-salah, sebagai jembatan untuk dapatkan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, itu berat bagi orang yang tidak khusyuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang khusyuk itu mudah, ringan. Nah, siapa orang yang khusyuk? Dalam salah satu tafsir ditafsirkan makna al-khashi'in dalam ayat ini adalah as-sakinina ila ta'ah. Orang yang tenang, tentram batinnya melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ayat berikutnya disebutkan bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang as-sakinina ila ta'ah itu. Orang yang khashi'in itu, agar kita tidak terbebani, tidak merasa berat melakukan ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus meyakini bahwa kehidupan ini singkat dan sementara. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang yakin, ya, meskipun di sini disebut yadhunnun, tapi maknanya yuqinun. Mereka yakin annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka pasti bertemu dengan Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang sampai pada hari ke-9 ini masih biasa-biasa saja kalau tidak melakukan ibadah dan ketaatan pada Allah, padahal Ramadan adalah bulan ibadah, bulan ketaatan, bulan yang bertabur kebaikan, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari awal Ramadan itu ada penyeru yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang suka kebaikan, jemput.
Yang dalam salah satu tulisan saya yang saya kirim setiap hari, saya mengatakan Ramadan ini laksana telaga yang berisi air yang suci, yang kita bisa bersuci dengannya. Siapa yang mampu mensucikan dirinya pada telaga ini, maka itulah orang yang beruntung. Tapi siapa yang tidak bisa mensucikan dirinya pada telaga ini, maka itulah orang yang rugi, yang celaka. Nah, kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa kehidupan ini singkat dan sementara dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah melakukan itu. Berbeda dengan orang kafir. Kenapa? Karena memang dalam ayat yang di surah An-Naba tadi kita baca, innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kidzaba. Sesungguhnya mereka dulu ketika diberi kesempatan untuk beribadah, diberi kesempatan untuk bisa mensucikan dirinya, diberi kesempatan untuk menggugurkan semua kesalahan dan dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak digunakan. Ya, kalau di bulan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam suffidatis syayatin wa maradatul jin, ghulqat abwabun nar wa futihat abwabul jannah. Kemudian dalam lanjutan hadis dikatakan walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Lalu masih ada orang yang tidak bebas dari neraka, padahal dia meyakini bahwa kehidupan ini singkat dan sementara. Saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa jangan sampai kita menganggap bahwa puasa ini baru bisa melahirkan takwa setelah kita lebaran. Maka nih kowe dirapi leper. Bagaimana kalau kita tidak sampai lebaran? Karena ini juga sudah sering kita ingatkan. Kalau kita dapatkan hari ke-8, belum tentu kita dapat malam ke-9. Dapat malam ke-9 belum tentu dapat hari ke-9. Dapat hari ke-9 belum tentu dapat malam ke-10 dan seterusnya. Biarin lagi tahu kesempatan, nah belum tentu bisa melakukan seperti apa yang kita lakukan sekarang. Oleh karena itu saya juga ingin mengingatkan sambil mendoakan saudara kita, Ustadz kita yang biasa juga mengisi di sini, Ustadz Abu Zar yang sekarang berbaring di rumah sakit, yang di hari pertama buka bersama dengan kita. Sekarang beliau berbaring di rumah sakit, banyak jadwalnya yang tidak bisa diisi. Ini adalah satu kesyukuran buat kita bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bisa berbuat. Menangis Pak, orang yang mau berbuat tapi tidak dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta didoakan agar bisa sembuh, bisa berbuat seperti apa yang dilakukan oleh orang yang sehat. Kalau kita yang sehat ini dipertemukan dengan bulan yang bertabur kebaikan, bisa menggugurkan segala kesalahan dan dosa, lalu kita tidak berbuat, jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua bahwa orang-orang yang meninggal dunia, orang-orang yang sekarang berada di bawah tanah, itu masih berharap untuk dapatkan Ramadan agar dia bisa berbuat yang dulu dia tinggalkan, dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pelajaran buat kita semua. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia agar aku bisa melakukan amal soleh yang dulu kami tinggalkan. Jangan sampai kita nanti di bawah tanah baru berharap kembali. Salah. Sekarang kita sudah punya kesempatan untuk itu. Gunakan kesempatan dengan sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah mengatakan bahwa ini menjelaskan tentang ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai pecinta kebaikan, jemput. Wahai orang yang masih suka, masih doyan melakukan dosa, berhenti dulu. Kalau tidak bisa berhenti sama sekali, Ramadan ini saja. Mudah-mudahan ini menjadi jalan terbaik untuk mendapatkan kebaikan seterusnya. Apa kata beliau? Bahwa rak'atun fi Ramadan ka'alfi rak'atin fi ghairi.
Satu rakaat di bulan Ramadan yang dilakukan di Ramadan ini sama dengan 1000 rakaat di bulan yang lain. Wa tasbihatun fi Ramadan ka'alfi tasbihatin fi ghairih. Satu tasbih yang kita ucapkan di Ramadan ini sama dengan 1000 tasbih di hari-hari yang lain. Lalu kenapa ada orang yang berat lisannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Berat jiwanya untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Berat jiwanya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dia yakin dia punya dosa. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah menasihati sahabatnya yang hidup di masanya. Beliau mengatakan, sesungguhnya setiap dosa pasti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat, dunia atau akhirat. Lalu ada seorang anak muda dengan temponya, ya bahasa saya, datang menghadap Imam Al-Hasan Al-Basri. Wahai Imam, tadi kamu katakan bahwa semua dosa pasti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah saya, kata pemuda ini, saya mulai dari balik sampai hari ini selalu melakukan dosa. Bukan dosa kecil, masih kak pugau dosa baicu. Tempo paha. Saya selalu melakukan dosa besar. Saya tidak pernah kena hukuman tuh. Saya belum pernah dihukum. Maka ia panasan hukuman ke pugau dosa nasi lepo. Ia panasan hukuman ke pure pugau dosa na tepai pongaju. Nah, baru hukuman itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghukum seorang dengan dosanya dengan sesuatu yang lebih berat dari hukuman fisik. Beliau mengatakan bahwa inna min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Sesungguhnya di antara hukuman satu keburukan itulah keburukan berikutnya. Kenapa? As-sayyi'atu tad'u ukhtaha. Keburukan itu memanggil saudaranya, keburukan yang lain. Taqul aqbili. Wahai keburukan yang lain, jemput ini orang doyan banget sama dosa. Ini orang suka sekali dosa, maka ketika dia melakukan dosa, lalu dia merasa tidak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti melakukan berikutnya. Berbeda dengan orang yang beriman, yang ketika diseru ya baghiyal khairi aqbil, dalam lanjutan perkataan Imam Hasan Al-Basri, wa inna min thawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara balasan pahala dari kebaikan itu adalah melakukan kebaikan berikutnya. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberi kesempatan untuk berbuat, diberi kesempatan untuk bisa melakukan ibadah dan ketaatan pada bulan ibadah ini, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan penuh ampunan ini, maka jangan mengatakan bahwa takwa itu kita raih nanti pada lebaran. Tidak. Upayakan meraih takwa di hari ini, di hari demi hari ini. Kenapa? Sekali lagi, kita dapat hari ke-9 belum tentu dapat hari ke-10. Ya, kalau kita tidak meraih takwa pada hari ke-9, maka menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan kita masih masuk ke dalam golongan orang yang rugi. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan doa Jibril bahwa ragima anfu abdin, ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salah walam yughfar lahu. Sungguh sangat rugi, sungguh sangat celaka seorang hamba yang mendapatkan Ramadan, lalu Ramadan berlalu, namun dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di Ramadan ini, jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kesempatan kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa apa saja?
permohonan kesenangan dunia dan akhirat, permohonan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini tempatnya. Siapa dia? As-saimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Panjang waktu, Pak. Mulai dari terbit fajar, mulai kita menahan sampai kita berbuka. Lebih khusus lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, as-saimu hina yuftir. Orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Mari kita jujur, termasuk yang berbicara yang terkadang sibuk dengan sambosa, sibuk dengan gorengan, sibuk dengan apa saja yang ada di hadapannya. Lupa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini adalah waktu mustajab, waktu yang tidak tertolak doa. Sehingga ada seorang ulama yang mengatakan, jangan disibukkan dengan buka puasa. Meskipun kamu mendapatkan sebelum diazan, pegang itu tapi sambil ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, minta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kamu memasukkan ke dalam mulutmu. Jangan sampai kamu lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang luar biasa, dan itu tidak ada di luar Ramadan. Tidak ada di luar Ramadan. Kenapa saya mengatakan tidak ada di luar Ramadan? Karena orang yang berpuasa di luar Ramadan orang tertentu, tahu dipilih. Ya, kalau di Ramadan saja tidak puasa, gimana mau puasa di luar Ramadan? Karena ada sebahagian di antara kita, bukan yang hadir di sini ya, ada sebahagian dari kita yang mendengarkan seruan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil itu orang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan terhadap umat sebelummu agar kamu bertakwa. Syarat kuam mengimu bertakwa di Allah Ta'ala, tapi mereka tidak terseru tuh dengan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti cuma mengaku memang tepe, padahal ketika diseru ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, berpuasalah. Rapi kira malah nak puasa. Istilah yang sering saya sampaikan dari tahun ke tahun. Mau puasa si matu nak sempajang. Ya, mas sempaja si matu saya tambahkan untuk tahun ini. Saya tambahkan untuk tahun ini. Mas sempaja si matu pada ni sempajan atau na puwadai pong Allah Subhanahu wa taala na korangnya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik menipu Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah lah yang akan menipu dia. Tipuannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana orang munafik itu? Idza qamu ila salati, kalau dia mendirikan salat, qamu kusala, mendirikan dengan bermalas-malasan. Koelok sipale napugaus. Nah, itulah yang kita sebutkan tadi, mapuasin anak sempaja. Sempaja ni pada ni sempajan atau munafik. Idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas, elo medita di badan na rupa tahu. Ria. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan tidak mengingat Allah dalam salatnya kecuali sedikit. Yang istilah saya, kami nan nengeran na pengalatara na sepuh ya Allahu akbar. Kopuran iro tak beri pada ngerangnya. Bahkan satu anekdot ya yang sering kita dengarkan, bahwa ada orang kehilangan barang dapatnya dalam sholat. Pak Yamir nengera mataru Allah tega den rero goncingnya tega. Natuju engke diadoi. Astagfirullahaladzim. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna fis salati la syughula. Sesungguhnya dalam salat ada kesibukan. Kita sibuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam sujud. Aqrabu ma yakunul 'abd ila rabbih wa huwa sajid. Fa'kthiru fihi du'a. Perbanyak doa pada ketika sujud. Faqaminun ayyustajab. Karena itu
lebih berhak untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah sangat dekat dengan hambanya ketika dia sujud. Ketika dia merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahannya, mengakui dosanya, menangis Pak dalam sujud, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan, iya dek nagaga dosa. Kalau ada orang mengatakan, iya dek gaga dosaku, ya naro dosana. Ketakburan. Nah, sehingga kita berharap bagaimana supaya Ramadan ini, ya, kita berupaya untuk dalam setiap hari kita bisa meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita dapat hari ke-9, belum tentu dapat hari ke-10. Maka nih kalau kodek nagi untuk takwa ini suasana. Kalau kita tidak dapat takwa itu pada hari ke-9, lalu hari ke-9 hari terakhir buat kita. Kalau kita tidak mendapatkan takwa di Ramadan tahun ini, lalu tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Nama kita matata. Kita melihat ada saudara-saudari kita yang pernah salat berjamaah dengan kita di Ramadan yang lalu, tahun ini sudah tidak ada. Sudah tidak bersama dengan kita. Masih berharap untuk dapatkan Ramadan. Maka jangan sia-siakan, sebab umur di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan, di mana dan dalam kondisi bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita, beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istighfar dan doa kita diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Allahumma shfi mardana. Ya Allah, sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kami. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Ya Allah, rahmati orang-orang yang mendahului kami menghadapmu di antara orang-orang yang muslim. Allahumma ighfir lana wa lahum ya ghaffar ya tawwab ya arhamar rahimin. Allahumma أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.